Demikianlah Warta Lisan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita memasuki ibadah Minggu Pentakosta pada hari ini. Setelah kita memasuki masa raya Paskah, mulai dari Rabu Abu, kemudian Minggu Prapaskah, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus, kini kita tiba pada puncak masa raya Paskah yang ditandai dengan pemenuhan janji Kristus dan awal baru dari karya Kristus melalui Roh Kudus. Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam Roh Kudus, mari kita bersukacita merayakan kasih dan karya Kristus. Syukur pada Allah yang mengaruniakan Roh Kudus pada kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian Inilah Hari ke-50.
Ibadah Pentakosta ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera Kristus oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat Allah, dalam tema ibadah kita pada minggu ini adalah Roh Kudus, Sang Pengubah Kehidupan. Dengarlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5-21. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah bacaan dari Kisah Rasul 2 ayat 5-21. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengubah hidup kita hari demi hari, di setiap waktu, di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita memberi diri untuk dipulihkan dari dosa-dosa yang kita perbuat. Marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi.
Tuhan Sang Maha Pengampun, ampunilah kami Tuhan. Kuduskanlah kami di dalam Roh Kudus, dan kobarkanlah kami untuk menjadi alat Roh Kudus yang memperbarui kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengaku dosa dan memohon pengampunan. Maka terimalah anugerah pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah pribadi baru oleh tuntunan Roh Kudus. Roma 8 ayat 10 dan 26 serta 27 berkata, "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita berdoa. Bapa, pada perayaan Pentakosta saat ini, kami hadir di hadapan Tuhan dalam sukacita dan syukur karena atas bimbingan dan pertolongan Engkau sendiri oleh karya Roh Kudus, kami dapat mengenal kasih karunia-Mu. Kami dapat menghayati kehidupan dalam keselamatan. Dan kami dapat hadir di tengah-tengah dunia untuk menyatakan buah bagi kemuliaan-Mu. Kini, kami bersukacita bersama, dan dalam semarak sukacita itu, kami mohon sempurnakanlah syukur dan bahagia kami dalam firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Dan kiranya kami makin diteguhkan untuk terus-menerus berkarya sepanjang kehendak Tuhan bagi masing-masing kami, bagi gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Beritakan juga firman-Mu melalui hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes, pasal 15 ayat 26 dan 27, pasal 16 ayat 4 sampai 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu.
apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pada hari ini kita merayakan Pentakosta, sebuah perayaan hari raya gerejawi yang merupakan puncak dari masa raya Paskah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada peristiwa seperti ini kita semua berbahagia, bersukacita, dan itulah sebabnya peristiwa Pentakosta juga merupakan peristiwa di mana kita membawa buah-buah dari karya kehidupan atau hasil dari anugerah dan berkat Tuhan yang kita terima. Dan kita semua tentu melihat di depan kita ada berbagai barang-barang buah sayur yang menggambarkan bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita pun sadar Bapak Ibu Saudara, jika kita dapat menjadi anak-anak Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pekerjaan Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus yang meneguhkan keyakinan kita agar kita menghayati bahwa kita ini adalah anak Allah. Sebab tidak ada orang yang dapat mengatakan dirinya anak Allah jika bukan karena Roh Kudus sendiri yang menggerakkan dan menyatakannya untuk ia mengakuinya. Tema ibadah kita pada hari ini adalah Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan tema ini, Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan, maka kita semua disadarkan bahwa ada suatu peristiwa, sebuah momen yang baru yang memperlihatkan kepada kita suatu kondisi yang berbeda dari kenyataan yang lama menjadi baru, atau suatu kondisi tertentu yang diubahkan menjadi kondisi yang berbeda. Nah, mari kita hayati ini Bapak Ibu Saudara, apa yang berbeda? Tentu Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan, atau setidak-tidaknya kita mengenal bagaimana area Allah berkarya di sepanjang sejarah. Di Alkitab kita tahu dan kita sendiri membaca. Ada banyak hal yang saat ini tidak lagi kita lakukan. Misalnya, banyak orang pada masa ini masih berbicara tentang makanan yang halal dan yang haram. Di Alkitab kita pun menemukan cerita seperti itu. Ada makanan yang haram, ada yang halal. Di Alkitab banyak sekali kita membaca tentang korban-korban
Jika kita berdosa, kita harus datang membawa korban kepada Allah, pengganti kita yang berdosa untuk menebus kita agar tidak ditumpahkan darah kita sebagai akibat dosa. Sekarang kita tidak lagi membawa korban-korban seperti itu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Bukankah itu tertulis di dalam kitab suci? Kenapa kita tidak melakukannya? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, sebuah era baru, sebuah cara pandang baru dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita semua, sehingga ada hal-hal yang tidak lagi kita praktekkan. Kenapa? Prinsip dari berbagai makanan seperti yang saya katakan, haram atau halal, dimaksudkan untuk menjaga orang hidup kudus secara simbolik. Korban-korban yang diberikan menjadi gambaran pengganti kita yang berdosa, mati menggantikan kita secara simbolik di dalam ritual. Tetapi semua prinsip kekudusan itu saat ini kita hayati tidak semata dikerjakan dalam hal-hal simbol, tetapi telah dikerjakan secara sempurna di dalam Kristus. Karena itu hanya di dalam nama Kristus kekudusan itu kita dapatkan. Karena di dalam nama Kristus, seperti yang kita renungkan dalam masa raya Paskah, Kristus mati, Kristus bangkit, hingga dia naik ke sorga, dan hari ini segala sesuatu itu dipenuhi oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan di dalam pengorbanan Kristus. Ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa jika hari ini kita menjalani hidup secara berbeda, itu bukan berarti kita tidak lagi melakukan firman Tuhan. Yang benar adalah seluruh firman Tuhan telah dilakukan secara sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita sedang hidup di dalam Kristus yang memberikan kepada kita kebebasan untuk menjalani hidup ini, dan pada saat yang sama supaya kebebasan kita di dalam menjalani hidup tidak menjadi kehilangan arah, maka Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya kita mengerti bagaimana seharusnya menjalani hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi tidak secara simbolik, tetapi secara hakiki, dalam ketulusan, dalam teladan iman Kristus, dan kita semua menjadi pribadi seperti Kristus. Kita telah melihat bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang yang pertama menjalani hidup yang diubahkan, hidup yang baru dalam suatu cara pandang semata-mata di dalam Kristus. Dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dikatakan mereka disertai oleh Roh, dan mereka kemudian dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa yang dimengerti oleh setiap orang yang mendengar. Dan orang-orang yang mendengar itu menyadari bahwa yang dikatakan oleh rasul-rasul tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bahwa perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu bertitik tolak dari kehidupan Kristus. Maka sebagai orang yang hidup di hadapan Allah, kita semua dipanggil untuk pertama
bacalah firman Tuhan di dalam Kristus. Artinya, perjanjian lama, bacalah digenapi oleh Kristus. Pada saat yang sama, titik awal yang baru, perjanjian baru, dijalani di dalam Kristus, dalam bimbingan Roh Kudus. Semua orang yang tercengang mendengar bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar ini, sebagian belajar memahaminya, tetapi sebagian sulit untuk memahaminya. Dan mereka berkata, murid-murid Tuhan Yesus mabuk oleh anggur. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, sekali lagi untuk menolong mereka memahami kitab suci, maka Rasul Petrus berdiri dan berbicara isi kitab suci menurut kesaksian Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka mereka semua akan bernubuat. Dan segala sesuatu yang mereka katakan, perbuatan-perbuatan besar itu, dimaksudkan agar seluruh orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Era baru yang dimulai ini Bapak Ibu Saudara, tidak lagi terbatas hanya pada satu suku bangsa, satu komunitas, tetapi bagi semua orang, siapapun yang berseru akan diselamatkan. Maka peristiwa Pentakosta juga menjadi peristiwa di mana seluruh bangsa diproklamasikan tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan seluruh firman yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat diselamatkan juga diproklamasikan bahwa semuanya telah dipenuhi di dalam Kristus. Maka sebagai orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita juga diteguhkan oleh Yesus bahwa setiap kita yang menerima Kristus, kita dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus. Tetapi kita tidak sendirian. Kesaksian itu dimulai pertama oleh Allah di dalam Kristus, dan kemudian diteruskan oleh Roh Kudus, dan kita ikut serta. Maka hingga hari ini Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus itu terus diteruskan, dan kita pun dipanggil untuk melakukannya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menjadi saksi, dan Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi mereka, tetapi mereka tidak menjadi saksi secara tiba-tiba. Tuhan menyiapkan mereka sedemikian rupa supaya ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka dapat bersaksi, mereka sadar bahwa itu bukan karena kehebatan mereka, bukan karena mereka mampu berdoa dengan cara tertentu maka Roh Kudus turun atas mereka, tetapi karena Tuhan Yesus sudah berjanji dan mereka menyiapkan diri, maka mereka menjadi orang-orang yang bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata, kita tidak perlu bergantung pada hal-hal fisik, termasuk murid-muridnya, tidak perlu bergantung senantiasa kepada Kristus yang hadir di antara mereka secara fisik. Mereka justru harus hidup di dalam iman, dan untuk beriman dengan baik, melakukan tugas dengan baik, maka kehadiran Roh Kudus akan menyadarkan mereka tentang dosa, menyadarkan mereka tentang kebenaran dan penghakiman. Kenapa tentang dosa? Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya orang dapat mendekat kepada Allah, supaya orang dapat hidup kudus dan suci, pertama-tama dia harus sadar dulu bahwa dia manusia berdosa. Dan kemudian ketika dia mengenal dosa, dia harus tahu jika ini dosa, mana yang tidak berdosa. Jika saya tahu ini salah, mana yang benar.
Semua itu Bapak Ibu Saudara akan diperlihatkan kepada kita oleh Roh Kudus. Banyak orang menganggap yang dipikirkannya benar, tetapi sesungguhnya tidak benar. Banyak orang menganggap dirinya tidak berdosa, tetapi sesungguhnya dia tidak berdosa. Kenapa? Karena orang yang berdosa akan sulit bagi dia untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Seperti kita di dalam gelap, kita tidak dapat membedakan yang mana A, yang mana B. Tetapi jika Roh Kudus menyertai kita, kita akan sadar penuh yang mana salah, yang mana benar. Dan jika itu terjadi, kita menyiapkan diri untuk penghakiman Tuhan, kita sadar tentang sebuah pertanggungjawaban kehidupan, dan itulah yang dikehendaki Allah supaya murid-muridnya paham. Mereka tidak hanya paham, tetapi kemudian mereka juga atas tuntunan Roh Kudus diutus, dipanggil untuk menolong seluruh orang memahaminya. Namun Bapak Ibu Saudara, karena saat Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, mereka belum dicurahkan Roh Kudus sesuai janji Tuhan. Maka Tuhan juga berkata kepada mereka, masih banyak hal yang harus kamu paham, tetapi saat ini kamu belum mengerti. Bapak Ibu Saudara, belajar juga untuk terbuka pada segala sesuatu. Jangan terlalu cepat merasa kita paham, jika yang kita paham itu tidak sungguh-sungguh membebaskan orang untuk mendekat dan beriman kepada Tuhan. Belajarlah dengan rendah hati, mengakui bahwa Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui semua orang. Oleh karena itu, kita semua harus belajar untuk memberi diri dibentuk, dibimbing oleh Roh Kudus di sepanjang keberadaan kita. Karena tidak ada satu hal pun yang akan dilakukan oleh Roh Kudus bertentangan dengan kehendak Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang selalu menghakimi satu dengan yang lain di dalam hidup ini. Terkadang kita mudah sekali menghakimi orang bodoh, orang tidak paham hanya karena mereka sungguh-sungguh ingin melakukan apa yang menjadi panggilan iman mereka. Saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, terkadang terlalu mudah orang menilai. Ketika orang lain mengatakan kita harus percaya kepada Tuhan, tidak boleh takut, kita cenderung berpikir, ya percaya kepada Tuhan, tidak boleh takut, tetapi perlu juga takut. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Antara logika dan iman seringkali menjadi perdebatan yang tiada ujungnya. Murid-murid Tuhan Yesus dipanggil untuk memberi diri dan terbuka. Banyak orang Farisi, para pemimpin agama tidak mampu mengenali Kristus atau memahami apa yang dikatakannya. Karena yang Tuhan bicarakan tentang roh adalah sesuatu yang jauh berbeda dari apa yang dapat mereka pahami. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita baca dari firman Tuhan, seluruh dunia diharapkan mengerti, tetapi ada yang tidak mengerti. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini yang beribadah dapat mengerti. Dan mari kita belajar bahwa Roh Kudus menggerakkan murid-murid. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh yang dimengerti oleh semua orang. Ada yang memahami, ada yang menerima, ada yang memahami tetapi mencela. Kemarilah kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbuka untuk karya Tuhan yang berbeda di dalam manifestasi atau penyataan Roh Kudus yang tidak sama di antara kita satu dengan yang lain. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk berkarya, meneruskan apa yang dikerjakan oleh Kristus, supaya seluruh dunia dapat diselamatkan. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi
tidak sendirian tetapi bersama dengan Roh Kudus. Dan jika kita semua adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan, maka kita sungguh sadar bahwa apa yang dikatakan Tuhan tentu digenapi bagi kita yang percaya. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua menyadari Roh Kudus menjamin kehidupan yang terbaik bagi kita. Tapi terkadang sebagai orang Kristen, sebagian orang masih bertanya, apa betul Roh Kudus mampu menjamin hidup saya? Apa betul saya baik-baik saja? Ingatlah, seluruh kesaksian kitab suci berbicara tentang firman Tuhan yang dipenuhi. Dan Roh Kudus mengerjakan segala sesuatu, menuntun setiap orang percaya dari zaman dulu hingga zaman ini. Betapa sayangnya Bapak Ibu Saudara, jika sebagai pengikut Kristus kita tidak mengalami Roh Kudus yang memberikan damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan bagi kita dalam pergumulan dan tantangan hidup yang kita jalani. Dan jika kita belum menyadari itu, ingat hal ini yang sangat penting bagi kita. Pekerjaan Roh Kudus pertama menyadarkan atau menginvasi orang akan dosa. Mari koreksi diri kita. Siapa tahu ada dosa-dosa kita yang menjadi penghalang pekerjaan Roh Kudus. Karena kita tidak mau mengakuinya, betapapun kita mendengar firman Tuhan, sudah diingatkan kepada kita. Atau ketika kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan tetapi kita belum mau percaya atau belum mau melakukan firman itu. Itulah menjadi alasan, itulah yang menjadi penyebab kita tidak mengalami damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, sadarlah jika tidak hari ini kita benahi diri dan memberikan ruang bagi Roh Kudus mengubah hidup kita, saatnya nanti kita akan bertanggungjawabkan semua itu. Seluruh orang yang hidup di dalam Roh Kudus, mereka menerima Kristus, menerima kebenaran, mereka siap bertanggungjawabkan hidupnya, dan mereka sungguh-sungguh memperlihatkan keselamatan dan kehidupan kekal di sepanjang keberadaan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, memberi diri untuk diubah oleh Roh Kudus, agar kehidupan terpancar di dalam keberadaan kita tidaklah mudah jika kita belum siap, jika kita belum mau dibersihkan dari segala sesuatu yang lama untuk diubah menjadi baru. Ada banyak sekali tantangan dan godaan dari diri kita dan situasi di sekeliling kita, termasuk juga kita tidak siap untuk menjadi pribadi yang baru yang mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena situasi yang berlangsung saat ini. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus mau memberikan kita kekuatan, mau memberikan penghiburan kepada kita, dan sekali lagi menjamin keselamatan kita jika kita mau menaruh pengharapan kepadanya. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mau mengubah kehidupan kita, tetapi kita dipanggil untuk terus-menerus membuang dosa-dosa kita. Segala pemikiran, segala perbuatan, segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sadarlah, jangan lagi lakukan. Lakukan saja hal-hal yang benar di dalam Tuhan. Bertobatlah, mohonlah pengampunan dosa dari Tuhan, dan berilah diri untuk hidup secara baru. Ini salah satu tindakan yang sangat penting. Dengan kita melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, maka di dalam hati kita, seluruh hal-hal
yang membuat berdosa itu akan lenyap, dan di hati kita Roh Kudus berkuasa, dan kita beroleh kelegaan. Kita menyadari perlindungan Tuhan di sepanjang keberadaan kita, dan saat kita memandang tantangan dan godaan situasi apapun sulitnya hidup ini, kita sadar bahwa kekuatan yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala hal. Namun, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat pada titik ini ada tantangan yang sangat besar juga menyertai langkah kita. Kenapa? Umumnya manusia yang sudah bebas, yang mengalami kelegaan, nyaman dengan hidupnya, dan dia berhenti dari perjuangannya. Pada titik ini terkadang orang lupa bahwa saat dia menerima damai sejahtera dan sukacita, Tuhan memanggil dia untuk berkarya, membebaskan orang lain, melayani orang lain, menolong orang lain yang belum mengalaminya. Dan seringkali kehidupan orang-orang Kristen menjadi tidak lagi berdampak. Karena pada titik ini orang nyaman dengan dirinya sendiri dan cenderung tidak mau menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Namun saat ini Bapak Ibu Saudara, kita semua diingatkan. Setelah kita dibebaskan, setelah kita dipulihkan, Tuhan anugerahkan kepada kita kebebasan. Di dalam kebebasan itu marilah kita katakan kepada Tuhan, ini aku, pakailah aku untuk melayani, gerakkanlah aku, sertailah aku, karena aku pun ingin untuk meneruskan karya Tuhan, menjadi alat Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus, meneruskan pekerjaan Tuhan. Jika itu yang kita hayati Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita akan juga membimbing kita untuk mengubah kehidupan orang lain, bahkan kehidupan dunia ini. Jadikanlah momen ini, hari kita merayakan karya Roh Kudus di dalam dan melalui hidup kita, menjadi hari di mana kita pun mempercayakan hidup kita seutuhnya, hati dan pikiran kita menjadi hati dan pikiran yang sadar dan peka untuk memikirkan kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi tugas anak-anak Tuhan saat ini dan selamanya, di tempat ini dan dimanapun Tuhan hadirkan kita. Selamat merayakan Pentakosta, Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup.
sana Tuhan berpesan, bawalah rencanamu, Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat merayakan turunnya Roh Kudus. Ingatkan kami bahwa Engkau telah berfirman dan Engkau memenuhi semua yang Engkau firmankan. Engkau telah memenuhi bagian-bagian yang sulit, dan Engkau mengatakan kepada kami untuk juga menolong kami menghadapi kondisi dan kenyataan yang sulit. Dan apa yang Engkau firmankan pada murid-murid-Mu, itu juga yang telah Engkau penuhi bagi mereka. Bagian mereka adalah menuruti apa yang Engkau kehendaki. Dan kami semua adalah murid-murid-Mu. Maka ya Bapa Surgawi, kami mohon tolonglah kami. Bahkan untuk menuruti firman-Mu pun seringkali sulit bagi kami. Kami mohon Engkau menggerakkan kami, bahkan jika kami tidak peka, tegurlah kami. Dan buatlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di hadapan Tuhan, menikmati indahnya kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, yang membebaskan kami dari dosa dan segala hal-hal duniawi yang membuat kami kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dan kiranya saat ini dan seterusnya, hati kami diliputi oleh anugerah sekali, anugerah Roh Kudus. Dan sekarang, kami juga memberi diri kami, pakailah kami untuk meneruskan karya-Mu. Berkatilah kami, baik sebagai anak-anak-Mu yang melakukan tugas tanggung jawab kami di dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami, di pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat maupun kehadiran kami sebagai satu jemaat Tuhan. Bapa, berkatilah kami dan teguhkanlah kami juga untuk saling menopang satu dengan yang lain, dapat bekerja sama. Dan jika ada di antara kami yang sedang mengalami kondisi-kondisi yang sulit, Tuhan juga kuatkan dan pakailah juga kami untuk saling menguatkan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit,
Bapak Rudi Pasaribu, Saudari Rara, Ibu Abigail, Ibu Arta, Bapak Frederick, Ibu Hermin. Tuhan memberkati pemulihan kesehatan mereka, kami bersyukur. Engkau juga menolong bersama seluruh keluarga melewati saat-saat yang sulit di dalam pergumulan ini. Dan kami percaya Engkau senantiasa berkarya. Kami mohon Bapa, anugerahkanlah roh-Mu untuk meneguhkan iman hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Dwi, Pak David, Bu Sarminta. Kami bersyukur untuk pemulihan yang sedang mereka alami dan Tuhan teguhkanlah, sempurnakanlah kesembuhan mereka. Kami berdoa juga untuk Pak Tua, Tuhan memberikan kekuatan dan kebahagiaan dalam menjalani segala sesuatu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh keluarga agar di dalam kebersamaan dapat berbagi satu dengan yang lain yang hadir atas nama Tuhan dan hadir bersama-sama sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Yang berdoa juga untuk umat-Mu yang sedang gundah karena berbagai peristiwa, baik yang ditinggalkan oleh anggota keluarga maupun mereka yang saat ini mengalami kondisi-kondisi yang membuat kesulitan di dalam keluarga, baik itu persoalan ekonomi ataupun perselisihan satu dengan yang lain. Bapa di surga, terangilah semua orang dalam roh, agar mereka tahu mana yang benar dan memilih jalan kebenaran itu. Mau dibersihkan dan menerima pengampunan Tuhan yang mengubah kehidupan. Kami berdoa juga untuk lahan yang kami gumuli, baik untuk Bajang Batu Aji maupun sarana ibadah di tempat ini. Tuhan memberkati dan jadikanlah juga kami alat Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati virus corona yang kami hadapi dan berbagai persoalan di bangsa ini. Kami mohon Bapa, Engkau memberikan jalan keluar yang baik dalam seluruh persoalan ini, memberikan kesadaran pada warga bangsa untuk bersama-sama menempatkan diri dalam hikmat Tuhan untuk mengatasi persoalan COVID dan juga segala dampaknya, dan juga berbagai persoalan kehidupan. Mereka yang saat ini masih meneror satu dengan yang lain, dan banyak orang yang terancam atau menjadi korban teror. Tuhan juga menguatkan keluarga-keluarga yang berduka, mereka yang saat ini berjuang untuk beroleh kehidupan yang baik. Bapa di surga, nyatakanlah kuasa roh-Mu juga bagi mereka. Dan pakailah seluruh anak-anak-Mu di seluruh bumi ini, di bangsa ini, dan dimanapun kami semua. Buatlah kami memahami apa yang harus kami kerjakan, dan buatlah kami mengalami ketenangan melakukan tugas dan bagian kami, dan berikan kami kekuatan untuk tidak gentar dan ragu untuk bertindak memuliakan Tuhan. Bapa di surga, di dalam segala keterbatasan kami, kepadamu-lah kami menaruh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kami berdoa, dan kami pun mengakhiri doa ini bersama-sama dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, kepada kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sesuai dengan buah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dalam tuntunan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 10-11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Persembahan dapat diberikan melalui transfer bank, QRIS atau memasukkannya ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan di gereja. Untuk nomor rekening dan kode QRIS serta tujuan persembahan dapat dilihat di slide, juga ada di warta jemaat. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur karena Roh-Mu yang kudus itu senantiasa menghibur kami, menemani kami, bahkan mengingatkan kami Tuhan untuk setiap perkataan-Mu, setiap firman yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang Kau tempatkan di dalam hati kami. Ajar kami untuk senantiasa mengikuti apa yang Roh Kudus ajarkan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, seperti apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa memberikan persembahan, baik hidup kami, apapun yang ada pada kami. Saat ini Tuhan, kami belajar untuk memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah belajar untuk memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Biarlah melalui persembahan hidup kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu Tuhan, senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita telah diubahkan oleh kuasa dan bimbingan Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Kini, di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus juga, kita diutus untuk menghadirkan karya dan kehidupan Kristus bagi keselamatan dunia ini. Oh
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Oleh kekuatan Roh Kudus, melimpahkanmu anugerah dan pengharapan di tengah-tengah pekerjaanmu, menghadirkan karya keselamatan bagi dunia ini, saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.